Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan yang akan kita dengar dalam hari ini, khususnya hari Jumat Agung, yaitu diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 19 dan dilanjutkan dengan bab 42. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini cukup panjang dan berbicara tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah pasio. Siapa yang tahan melihat salib berdarah di mana Yesus tergantung tanpa rasa malu dan tanpa ada rasa kesedihan ataupun ketidakpercayaan atau kekaguman. Salib membawa kita berhadapan muka dengan penderitaan Yesus. Dia sendirian, semua muridnya telah meninggalkan dia kecuali ibunya dan 3 wanita bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan kematiannya sangat menyiksa dan penuh penghinaan. Biasanya orang yang disalibkan dapat bertahan selama beberapa hari di kayu salib. Yesus sudah dicambuk, dipukuli dengan tongkat, dan mahkota duri ditekan ke kepalanya. Maka tidak heran bahwa dia meninggal pada sore hari. Pilatus secara terbuka mengumumkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Ketika ia mati di kayu salib, tidak diragukan lagi untuk membuat jengkel dan marah para imam kepala dan orang Farisi. Raja yang menebus kita dengan hidupnya sendiri. Yesus disalibkan karena mengaku sebagai raja orang-orang Yahudi, mengerti bahwa Mesias akan datang sebagai raja mereka untuk menegakkan pemerintahan Allah bagi mereka. Mereka menginginkan seorang raja yang akan membebaskan mereka dari tirani dan dominasi asing. Saudara-saudari yang terkasih, banyak yang memiliki harapan besar bahwa Yesus akan menjadi raja mesianik bagi mereka, dan sedikit yang mereka pahami tentang kerajaan seperti apa yang diklaim oleh Yesus. Yesus datang untuk menaklukkan hati dan jiwa demi kerajaan yang tidak binasa, daripada menaklukkan tanah dan hak yang fana. Saudara-saudari yang terkasih, kematian Yesus di kayu salib mengalahkan dosa dan kematian bagi kita. Kita tidak dapat menemukan atau membuktikan kasih Allah yang lebih besar bagi kita selain pengorbanan anaknya yang rela di atas kayu salib. Kata-kata perpisahan Yesus sudah selesai di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 30, mau mengekspresikan kemenangan daripada kekalahan. Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya karena tahu bahwa perselisihan telah
berakhir dan pertempuran dimenangkannya. Bahkan di kayu salib, Yesus tahu sukacita kemenangan. Tugas perutusan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan di dunia sekarang telah tercapai. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Allah, dan ia menyingkirkan dosa dengan pengorbanan dirinya sendiri. Saat kita memandang luka-lukanya, kita menyentuh bekas luka saat kebangkitannya. Sementara kelompok teman-teman Yesus yang dekat, para rasulnya, telah meninggalkannya dan bersembunyi karena rasa takut dari otoritas orang-orang Yahudi. Tetapi Ibu Yesus dan beberapa wanita yang dekat dengan Yesus berdiri dekat dengannya ketika dia tergantung di kayu salib. Dalam salib Kristus kita melihat kemenangan Yesus atas musuh-musuhnya, yaitu dosa, setan, dan kematian. Banyak orang Kristen selama berabad-abad telah menyanyikan pujian salib Kristus. Rasul Paulus berseru, "Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Salib Kristus adalah perlindungan iman kita, jaminan harapan kita, dan tahta kasih. Salib itu juga merupakan tanda kemurahan Tuhan dan bukti pengampunan. Melalui salibnya, Yesus Kristus telah mengampuni kita dan membebaskan kita dari tirani dosa. Dia membayar harga untuk kita ketika Dia membuat perdamaian untuk dosa-dosa kita. Jalan menuju kedamaian, sukacita, dan kebenaran di kerajaan Allah, dan jalan menuju kemenangan atas dosa dan korupsi. Ketakutan dan kekalahan, keputusasaan dan kematian adalah melalui salib Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda, saya, kita mau mengikuti Tuhan Yesus di dalam salibnya dengan sukacita, harapan, dan kepercayaan diri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah menenangkan pengampunan bagi kami dan membebaskan kami dari tirani dosa dan kematian. Semoga kami hidup dalam sukacita dan kebebasan atas kemenangan-Mu atas dosa dan kematian. Amin. Selamat merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ini, dan Tuhan memberkati.